Mau jerawat jenis apapun yang menyerang kita, sebaiknya jangan pernah memencet jerawat dengan menggunakan tangan, karena di tangan ini banyak kuman yang nantinya justru malah memperparah kondisi jerawat kita. Saya Natalia, kali ini saya mau bahas tentang jenis-jenis jerawat. Jenis-jenis jerawat apa saja yang sering menyerang wajah kita. Sebelum lebih lanjut, kita mengingat kembali dulu apa sih sebenarnya penyebab jerawat? Tidak perlu dijelaskan panjang kali lebar. Inti dari penyebab jerawat sebenarnya adalah penyumbatan. Mau penyumbatan karena sisa-sisa make up ataupun karena sel-sel kulit mati, bahkan karena kelenjar minyak yang menghasilkan minyak berlebihan sehingga menyumbat pori-pori kulit. Lanjut tentang jenis-jenis jerawat. Pada dasarnya jerawat terbagi jadi dua. Yang pertama jerawat meradang dan jerawat tidak meradang. Nah, apa saja yang termasuk jerawat meradang dan apa saja yang termasuk jerawat tidak meradang? Kita bahas lebih lanjut. Kita bahas dulu jerawat tidak meradang. Jerawat tidak meradang itu sering disebut sebagai komedo. Nah, komedo ini sendiri ada dua jenis, ada whitehead dan ada blackhead. Whitehead adalah jenis komedo yang biasa disebut komedo putih. Komedo ini timbul karena penyumbatan pada lapisan kulit bagian atas, baik karena make up, kotoran, ataupun karena penumpukan sel-sel kulit mati, tetapi pori-pori kulit dalam keadaan tertutup, sehingga komedonya berada di dalam lapisan kulit paling atas. Whitehead biasanya hilang dalam kurun waktu kurang lebih seminggu. Namun, bila tak kunjung hilang, kita dapat mencuci wajah dengan rutin pada saat pagi dan malam hari, serta kita bisa menggunakan bahan yang bersifat keratolitik seperti asam salisilat. Keratolitik ini artinya keratin, itu bagian atas, dan litik itu menghancurkan. Jadi, bahan-bahan yang bersifat keratolitik ini adalah bahan-bahan yang mampu membantu mempercepat sel-sel kulit beregenerasi, menghasilkan sel-sel kulit yang baru. Sedangkan blackhead pada dasarnya penyebabnya sama dengan whitehead, yaitu terjadi karena penyumbatan pori-pori, entah dari sisa make up, entah dari kelenjar minyak yang menghasilkan minyak berlebih, ataupun dari lapisan sel-sel kulit mati yang menumpuk di pori-pori kulit. Namun komedonya ini dalam keadaan terbuka sehingga kena paparan udara dan mengalami oksidasi dan menghasilkan warna hitam. Nah, untuk komedo terbuka ini sendiri atau blackhead bisa diatasi dengan melakukan ekstraksi komedo, atau kita juga bisa menggunakan bahan yang bersifat keratolitik seperti asam salisilat tadi. Sekarang kita akan bahas jerawat meradang. Jerawat meradang sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pustul. Pustul ini merupakan bunderan kecil yang sudah berisi cairan. Nah, cairan ini terbentuk karena sudah ada infeksi bakteri. Biasanya bakteri penyebab jerawat itu adalah bakteri P. acnes atau nama panjangnya Propionibacterium acnes. Untuk pustul ini sendiri, kita dapat menggunakan bahan-bahan yang bersifat keratolitik juga, seperti asam salisilat. Namun, kita bisa menggunakan dalam bentuk krim total. Jenis jerawat radang yang berikut adalah papul. Papul ini setingkat lebih di atas pustul karena pada papul telah mengalami kemerahan dan menimbulkan rasa nyeri pada wajah. Jika kita mengalami yang namanya papul ataupun pustul tadi, jangan pernah menyentuhnya dengan menggunakan tangan, karena ketika kita memencetnya dan keluar cairan dari dalam jerawat ini, bisa saja cairan ini telah mengandung bakteri yang nantinya bakal menyebabkan jerawat makin menyebar di seluruh wajah kita. Cara mengatasi papul ini, kita dapat menggunakan krim yang mengandung antibiotik. Selain itu, kita juga dapat menggunakan krim topikal yang mengandung retinoid.
Jerawat radang yang ketiga adalah sistik atau yang biasa dikenal dengan jerawat batu. Pada jerawat ini telah terjadi infeksi hingga lapisan kulit yang dalam sehingga menyebabkan rasa sakit yang begitu menyakitkan. Dan jangan sesekali melakukan perawatan jerawat batu ini secara sendiri atau treatment sendiri, tetapi kita harus mengkonsultasikannya kepada dokter kulit atau paling tidak kepada dokter estetika. Pada jerawat kistik ini benjolannya lebih besar, merah, dan cenderung berisi nanah serta cairan lainnya. Dan jerawat kistik atau jerawat batu inilah yang biasanya menyebabkan bopeng pada wajah ketika jerawat ini sembuh. Mau jerawat jenis apapun yang menyerang kita, sebaiknya jangan pernah memencet jerawat dengan menggunakan tangan, karena di tangan ini banyak kuman yang nantinya justru malah memperparah kondisi jerawat kita. Tetapi rawatlah jerawat dengan sediaan kosmetik, dalam hal ini krim perawatan ataupun salep atau pencuci muka, bahkan toner yang sesuai dengan kondisi kulit wajah kita dan sesuai dengan jenis jerawat yang sedang kita alami.